Sebenarnya Niko sedikit kaget karena Gary tidak seperti dulu, menangis dan memohon agar Tiara menemaninya. Sepertinya sekarang Gary menjadi sedikit lebih dewasa. Niko senang melihatnya bertingkah seperti ini. Itu adalah keputusan yang tepat untuk membawanya keluar hari ini. Tetapi dia masih merasa sedikit tertekan untuk anak itu. Pria kecil ini sangat memuja Tiara. Itulah sebabnya dia memilih untuk menghormatinya dan tidak memaksanya dengan bersikeras bahwa dia tinggal bersamanya. Tiara mengangguk. Terima kasih Gary dan Pak Niko. Ketika mereka berada di dalam mobil, mereka bertiga terdiam. Bahkan Gary yang dulunya banyak bicara di sekitar Tiara, menunjukkan sisi pendiamnya yang langka. Dia hanya bersandar padanya saat dia memainkan jari-jari dengan linglung. Keengganan yang kuat menggelegak di dalam diri Tiara ketika dia melihat Gary seperti itu. Namun tidak ada yang bisa dia lakukan karena perpisahan mereka tidak bisa dihindari. Setelah menghela nafas dalam hati, dia memeluknya dengan kuat. Aku harus lebih memeluknya. Siapa yang tahu jika saya akan memiliki kesempatan untuk bertemu dengannya lagi setelah ini. Ketika mereka berada di tengah perjalanan, gerimis mulai turun di luar. Saat itu hujan deras dan ada kilat dan guntur di langit ketika mereka tiba di tempat tinggal baru Tiara. Karena tempat parkir mobil cukup jauh dari tempat tinggal barunya, dia akan basah kuyup jika harus pulang dalam cuaca seperti ini. Karena itu Tiara tidak punya pilihan selain menelpon Pandu untuk memintanya membawa payung ke tempat parkir. Ketika Pandu tiba, dia terkejut melihat mobil Niko. Namun melihat Gary di dalam mobil lebih mengejutkannya. Kenapa ayah dan anak itu ada di sini? Pikir Pandu, namun dia tidak bertanya. Sebagai gantinya, dia mengangguk berterima kasih pada Niko dan berkata, Pak Niko, terima kasih sudah mengantar kakak saya pulang. Sekarang sedang hujan deras dan akan berbahaya bagimu untuk mengemudi di tengah hujan. Mungkin kamu bisa naik ke atas bersama kami dan duduk-duduk sebentar. Kamu bisa pergi setelah hujan berhenti. Mendengar itu, Niko terdiam sejenak, merasa sedikit ragu untuk menerima ajakan itu. Di sisi lain, Tiara tercengang mendengar undangan Pandu yang hangat dan mendadak untuk Niko dan Gary agar datang ke rumah mereka, dan dia tidak bisa kembali ke akal sehatnya. Yang paling cepat merespon adalah Gary dengan semangat berteriak, Tentu, terima kasih Om Pandu. Kemudian dia melirik Tiara dan Niko yang tampak lilung sebelum menyeringai ke arah Pandu. Om Pandu, aku ingin berbagi payung denganmu. Dengan itu, dia dengan cepat keluar dari mobil dan menyelinap di bawah payung Pandu. Papa, aku akan masuk dengan Om Pandu lebih dulu. Karena Gary memilih untuk mengikuti Pandu ke atas, Niko tentu saja tidak bisa pergi begitu saja tanpa dia. Jadi dia sedikit mengangguk. Tiara menatap tak berdaya pada satu-satunya payung yang tersisa untuk mereka. Namun dia enggan meninggalkan Gary juga. Jadi dia menyetujui keputusan ayah dan anak itu untuk tinggal sebentar di tempat mereka. Dia menoleh ke arah Niko dan berkata, Pak Niko, silakan naik ke atas untuk tinggal sampai hujan berhenti. Baik. Niko turun dari mobil sebelum dia turun dan mengulurkan payung di atas kepalanya saat dia keluar dari mobil. Kemudian mereka berjalan menuju gedung bahu-membahu. Payung itu sebenarnya milik Tiara dan dimaksudkan hanya untuk satu orang.
Itu mungkin cukup besar untuk melindungi satu orang dewasa, namun ukurannya masih kurang besar. Jadi itu pasti terlalu kecil untuk melindungi dua orang dewasa. Tiara merasa sedikit canggung di bawah payung itu. Dia berusaha menjaga jarak dari Nico dengan berdiri di tepi untuk menjauh darinya. Tak lama kemudian hujan turun di bahunya dan membasahi lengannya. Detik berikutnya Nico melingkarkan lengannya di bahunya dan menariknya mendekat. Saat lengan Tiara kedinginan karena air hujan, tindakannya yang tiba-tiba memeluk bahunya menyebabkan panas tubuhnya menyebar ke tubuhnya. Itu mengejutkannya, jadi dia tanpa sadar berjuang melepaskan diri. Sebenarnya kamu tidak perlu melakukan ini. Kita hampir sampai. Nico tampak tenang saat mengunci erat wanita di sampingnya. Tanganmu masih belum sembuh total. Apa kamu mau demam? Karena pria itu melakukannya demi dia tetap diam dan berhenti berjuang agar mereka berdua terhindar dari flu. Setelah mereka memasuki gedung, Nico melepaskan lengannya dengan sopan dan menyimpan payung sebelum perlahan mengikuti mereka ke atas. Pak Nico dan Tuan Muda Gary, silakan masuk. Pandu tersenyum pada mereka. Mata Gary berbinar saat mereka melangkah masuk ke dalam rumah. Wow, bagus sekali di sini. Nona Tiara, apa kamu sendiri yang mendekorasi tempat ini? Tiara mengangguk sambil tersenyum. Dia punya waktu luang akhir-akhir ini, jadi dia mendekorasi rumah sebentar. Itu tidak mewah, namun dia telah menguras banyak tenaga untuk membuat ruangan itu tampak nyaman. Nico mengamati ruangan itu. Jika bukan karena fakta bahwa Tiara adalah milik rumah itu, dia hampir tidak bisa mengenali bahwa itu adalah tempat yang sama dengan yang dia miliki. Selain tata letak, sepertinya tidak ada tanda-tanda dirinya dimanapun di ruang itu. Ketika dia dulu tinggal di sini, ruangnya sebagian besar hitam dan putih. Dengan sedikit atau tanpa dekorasi, dia akan menggambarkan desain sebelumnya sebagai minimalis. Namun jika dibandingkan dengan tampilannya saat ini, desain rumah ketika dia berada di sini tampak dingin dan kosong. Tiara yang senang mendengar pujian Gary tersenyum dan berkata, "Duduklah, aku akan mengambilkanmu handuk untuk mengeringkan rambutmu." Pandu juga segera mengambilkan mereka segelas air hangat. Baru ketika Tiara kembali dengan membawa handuk, dia menyadari bahwa baju Nico basah. Sepertinya Nico membuat bajunya basah saat dia menjaga Tiara dengan tidak membiarkan wanita itu basah. Tiara tersipu memikirkan itu. Pak Nico, bajumu basah. Apa kamu mau memakai baju Pandu untuk saat ini? Tanpa ragu, Nico mengangguk ringan lalu mengikuti Pandu ke kamarnya untuk mengambil satu set pakaian. Gary, biarkan aku membantumu mandi. Tiara berjongkok dan mengelus kepala Gary. Meski Pandu telah menjaganya saat mereka berjalan di tengah hujan, Gary tetap saja terkena hujan karena tinggi badannya. Gary tentu saja senang karena Tiara membantunya mandi, jadi dia mengangguk. Baiklah, terima kasih Tante Tiara. Setelah memandikan anak itu, Tiara menyadari bahwa dia tidak memiliki pakaian yang cocok untuk dikenakan Gary. Dia tidak punya pilihan selain mencari kaosnya sendiri yang berukuran lebih kecil dan mengenakannya pada Gary. Meskipun kaos masih kebesaran saat dikenakan oleh Gary, kaos itu menonjolkan wajahnya yang lembut dan merah jambu dan membuatnya terlihat semakin menggemaskan. Tiara tersenyum. Tahan sebentar, aku akan mengeringkan pakaianmu, dan kamu akan bisa berganti pakaian sendiri nanti. Mendengar itu, Gary mengangguk sambil tersenyum. Dia tidak merasa keberatan sama sekali untuk memakai pakaian harum Tiara.
Dia sebenarnya sangat senang. Saat itu Niko juga sudah berganti dan mengenakan pakaian Pandu. Dia melepas kemejanya dan berganti pakaian kasual. Rambutnya basah karena hujan, jadi dia menurunkan poninya, membebaskannya dari gaya rambut aslinya yang disisir ke belakang. Perubahan sederhana dalam dirinya ini mengubahnya menjadi pria muda yang panas dan penuh semangat. Ini adalah pertama kalinya Tiara melihat Niko seperti ini, yang menyebabkan dia menjadi linglung. Namun dia menarik kembali pandangannya sebelum Niko menyadarinya dan fokus mengeringkan pakaian basah mereka. Sudah larut ketika sebagian besar dari pakaian mereka selesai ditangani. Pandu melirik keluar jendela dan berkata, "Hujan semakin deras. Aku ragu hujan akan berhenti dalam waktu dekat. Bagaimana kalau kalian berdua istirahat di sini malam ini?" Ketika Gary mendengar bahwa dia bisa menginap, dia sangat senang sehingga matanya dipenuhi dengan keinginan. "Papa, bisakah kita menginap?" Sejujurnya tidak masalah bagi Niko apakah mereka bisa menginap, karena tidak sulit baginya untuk mengemudi di saat hujan. Selain itu hanyalah saran dari Pandu yang bisa saja ditolak. Karena itu dia menoleh untuk melihat Tiara. Pandu mengerti isyaratnya dan menatap kakaknya juga. "Tiara, hujan sangat deras di luar sana. Tuan muda Gary bisa terkena flu. Kusarankan agar kita mengizinkan mereka menginap. Mereka bisa pergi setelah hujan berhenti besok." Karena Pandu sudah mengatakannya dan Gary terus menatapnya, Tiara tidak punya pilihan selain mengangguk dan setuju. "Gary bisa tidur denganku malam ini." "Bagus, aku akan tidur dengan Tante Tiara dan Papa akan tidur dengan Om Pandu." Gary sangat gembira sehingga dia terus memegang tangan Tiara dan menolak melepaskannya sambil berkedip padanya. Tiara yang geli membelai kepala kecilnya. "Ayo tidur, sudah larut." Gary yang tadi malam sangat bersemangat tiba-tiba merasa ngantuk begitu mendengar mereka akan tidur. Dia menguap dan mengikuti Tiara ke kamarnya dengan grogi. Setelah Tiara membantunya menyikat gigi dan mencuci muka, dia membawa Gary ke tempat tidurnya. Gary memejamkan mata saat dia berbaring di tempat tidur dan tertidur lelap. Meskipun dia tertidur lelap, dia masih memasang senyum puas di sudut bibirnya, menggenggam erat tangannya dengan tangannya saat dia mengigau. "Tante Tiara." Tiara yang memeluknya mendengar gumamannya. Dia tertegun pada awalnya, tetapi kemudian tersenyum dan dengan lembut menepuk punggungnya. "Aku di sini." Gary sepertinya merasakan dia menghiburnya dan mendorong dirinya ke arahnya. Kepuasan yang tak dapat dijelaskan menggenang di dalam diri Tiara ketika dia melihat itu. Keesokan paginya Tiara bangun dan dia hendak melakukan rutinitas paginya di kamar mandi sebelum membuatkan mereka sarapan. Perlahan dia membuka pintu dan memasuki kamar mandi. Tepat ketika dia hendak meraih sikat giginya, dia mendengar suara air mengalir dari kamar mandi. Dia tidak sengaja menoleh ke arah sumber suara, dan apa yang dia lihat lewat partisi kaca yang memisahkan area kering dan basah langsung membuatnya terkejut. Ternyata Niko berada di balik partisi kaca dan pria itu sedang mandi. Tiara langsung kembali sadar. Dia berteriak sekuat tenaga, menjatuhkan perlengkapan mandi di tangannya dan berhuyung-huyung keluar dari kamar mandi secepat yang dia bisa. Pandu dan Gary yang kebetulan bangun pada saat itu mendengar teriakannya, sehingga keduanya bergegas ke kamar mandi hanya untuk melihat Tiara yang tersipu bersandar di dinding. "Tiara, apa yang terjadi?" Pandu bertanya dengan lembut menatapnya dengan bingung.
Dia melirik sekilas pada dua orang yang datang karena teriakannya. Dia merasa sangat malu sehingga telinganya memerah. Berpura-pura tenang, dia menepuk lututnya dan menjawab, "Tidak apa-apa, aku terbentur sesuatu." Pandu segera bertanya, "Apa itu menyakitkan? Apa kamu membutuhkanku untuk membopongmu pergi beristirahat?" Tepat saat itu, Niko keluar dari kamar mandi dengan jubah mandinya. Dia dengan tenang melirik Tiara yang membuat wajah wanita itu semakin memerah. Tiara segera melambaikan tangannya dan menolak bantuan Pandu. "Tidak perlu, tidak perlu." Setelah mengatakan itu, dia kembali menatap Niko dengan frustasi dan memelototinya karena tidak mengunci pintu saat dia mandi. Niko berkedip polos padanya. Dulu dia terkadang tinggal di sini sendirian, jadi dia telah terbiasa tidak mengunci pintu. Ketika dia bangun pagi itu, dia lupa bahwa Tiara juga berada di apartemen itu. Meski demikian, hal ini masih merupakan kelalaiannya. Pandu hanya menatap kaki Tiara dengan curiga tanpa berkomentar apapun. Namun sebaliknya dia berkata, "Karena semua orang sudah bangun, aku akan pergi dan membuat sarapan." Dengan itu dia menuju ke dapur, meninggalkan dua sosok tinggi dan satu sosok pendek berdiri di pintu masuk kamar mandi. Gary yang tidak tahu apa yang terjadi, memijat lembut kaki Tiara ketika dia mendengar bahwa lutut Tiara telah terbentur. Melihat reaksi Gary serta ekspresi puas di wajah Niko, Tiara tiba-tiba tidak tahu bagaimana dia harus menghadapi pasangan ayah dan anak itu. Jadi dia bergumam, "Aku akan pergi dan membantunya." "Tante Tiara, tunggu aku." Gary segera mengejarnya ketika dia pergi. Anak itu selalu mengikuti Tiara kemanapun dia pergi, membuntutinya seperti anak ayam kecil yang mengikuti induknya. Matanya berbinar kagum saat melihat Tiara membantu mencuci bahan-bahan di dapur. Setelah sarapan, Niko bersiap untuk pergi dan menoleh ke arah Gary. "Apa kamu ingin pergi?" Gary ragu-ragu tidak mau meninggalkan tante Tiaranya. Namun dia tetap mengenakan sepatunya meskipun dia melakukannya dengan malas. Dia berbalik untuk melirik wanita itu yang berdiri di pintu sambil menatapnya lembut. Reaksi bawah sadarnya adalah mengatakan padanya bahwa dia tidak ingin pergi dan ingin tinggal. Namun kata-kata itu tidak bisa keluar dari bibirnya. "Tante Tiara memiliki berbagai hal yang harus dilakukan. Aku tidak boleh terlalu menempel dan menjadi anak yang menyebalkan." Namun tatapan Gary masih tertuju pada Tiara dan dia berharap Tiara akan memintanya untuk tinggal. Tiara sebenarnya menyadari bahwa Gary berusaha mengatakan sesuatu dengan tatapannya itu. Namun dia tidak meminta anak itu untuk tetap tinggal. Karena itu Gary cemberut kesal yang membuat Tiara merasa tertekan. Dia pun berpikir, apakah aku terlalu keras padanya? Namun ketika dia mengingat apa yang dikatakan Vania padanya, Tiara memaksa dirinya untuk mengalihkan pandangannya dari Gary. Setelah ayah dan anak itu pergi, Pandu yang menyadari keengganan dan rasa bersalah Tiara menghela nafas. "Tiara, bukankah kamu memberitahuku bahwa kita harus memperjuangkan apa yang kita inginkan? Tuan muda keluarga Samuel tampaknya sangat menyukaimu. Jika kamu juga menyukainya, kamu bisa berusaha membuatnya tetap berada di sini." Dia berhenti sejenak sebelum menambahkan, "Bahkan jika kamu bukan gurunya, kamu masih bisa menjadi temannya." Ketika Tiara mendengar itu, dia merasakan ada yang mengganjal di tenggorokannya. "Aku tidak bisa berteman dengan sembarang orang, dan keluarga Samuel
jauh dari jangkauanku. Dia kemudian menambahkan dalam hati, keluarga Samuel bukanlah orang-orang yang bisa didekati oleh orang biasa seperti kita. Berkenalan dengan Gary saja merupakan hal yang ajaib, jadi aku harus puas dengan itu.